Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melakukan pembelajaran siklus 2, perbaikan pembelajaran bagi siswa kelas 4. Dan saya mulai. Pertama-tama saya akan merekam di Google Classroom. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Kita tunggu tanggapan dari anak-anak. Nah, ini sudah ada tanggapan dari peserta didik, dari siswa tentang kabar di hari ini. Dari Rio, Vicky, Aru sudah menjawab kabarnya baik-baik. Sudah siapkah belajar hari ini? Oke, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu. Saya memposting di beranda Google Classroom. Agar kegiatan pembelajaran kita hari ini dilancarkan, kita berdoa dulu ya. Bagi yang beragama non-muslim, silakan menyesuaikan. Setelah berdoa, saya bertanya, apa yang dirasakan siswa setelah berdoa? Siswa menjawab, hati dan pikiran terasa tenang dan nyaman, Pak. Hati terasa sejuk karena setelah berdoa semoga belajar dimudahkan. Nah, setelah berdoa, ini doanya. Sebelum belajar, kemudian kita lanjut ke bernyanyi ya, menyanyikan lagu Bangun Pemudi Pemuda yang saya tautkan dengan link dari YouTube. Bangun Pemudi Pemuda ciptaan Alfred Simanjuntak. Pemuda Indonesia dengan bajumu sisihkan untuk negara. Setelah menyanyikan lagu, apa yang dirasakan kalian setelah menyanyikan lagu Bangun Pemudi Pemuda? Setelah bernyanyi jadi semangat untuk belajar, Pak. Saya jadi semangat belajar untuk hari ini, Pak. Saya tanggapi lagi, hebat, Bapak juga jadi lebih semangat untuk mendampingi kalian belajar. Bagi yang belum hafal, dibiasakan mendengar lagu nasional, insya Allah nanti hafal. Nah, setelah bernyanyi, saya memberikan video persepsi antara nelayan tradisional dengan nelayan modern. Dan pada persepsi saya menayangkan video tentang nelayan tradisional yang menangkap ikan menggunakan jala ya, menggunakan jala, dan menayangkan juga dari YouTube tentang nelayan modern yang menangkap ikan menggunakan ukat harimau dengan jaring yang sangat besar. Nah, setelah menonton dua video tersebut, kami berdiskusi apa saja yang diperhatikan oleh siswa, yaitu Jeffrey katanya kedua nelayan tersebut sama-sama mencari ikan dengan menggunakan teknik dengan menggunakan jaring atau jala ikan. Kemudian ada juga menjawab, ada yang menangkap dengan menggunakan peralatan modern. Kemudian ada juga yang menjawab, nelayan tradisional harus banyak mengandalkan tenaga manusia untuk menangkap ikan. Setelah menyebutkan tujuan pembelajaran, saya berlanjut memberikan teks tentang Pak Weli dan Sudin ya.
Nah, saya menanyakan siapa saja tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Menurut novel ada Pak Weli, Pak Seto, dan Sudin. Kemudian ada Pak Lurah juga nih ya, Lurah. Nah, sudah menjawab mereka. Saya memberikan masukan, betul sekali semuanya apa yang dilakukan oleh Pak Weli. Nah, ini ada yang mendaftarkan Sudin sebagai peserta lomba pidato, mengumpulkan dana Pak. Lalang pisang. Apakah Sudin berhasil atas dukungan Pak Weli? Saya kembali menanyakan bagaimana caranya. Nah, ini Bayu menjawab, pelelangan pisang hasil dari kebun sekolah biaya Sudin lomba pidato di kota Pak. Kemudian Sudin berhasil menjadi juara pertama berkat dukungan dari pihak sekolah. Saya memberikan materi melalui PowerPoint yang saya share dengan upload. Nah, ini PowerPointnya, ini teks yang tadi. Kemudian perbedaan antara guru dan nelayan. Pertanyaan terkait materi yang saya berikan. Nah, ini baik, menurut cerita tadi Pak Weli pekerjaannya apa? Kemudian apakah sama dengan nelayan yang mencari ikan di laut? Menjawab, Pak Weli kepala sekolah SDN Cemara, beda dengan nelayan mencari ikan Pak, karena kepala sekolah atau guru menghasilkan jasa, sedangkan nelayan menghasilkan barang. Ini Pak Weli kepala sekolah Pak, tentu tidak sama. Kalau Pak Weli menghasilkan jasa dengan nelayan menghasilkan barang. Menjadikan siswa pandai atau pintar, nelayan menghasilkan barang berupa ikan. Pada materi saya memberikan LKPD yang seperti ini LKPD-nya. Ini mencocokkan gambar, kemudian pekerjaan menghasilkan jasa apa saja, dan perbedaan nelayan tradisional dan nelayan modern. Nah, mereka sudah mengerjakan. Ini Aru. Aru memberikan jawaban. Ini bisa terlihat dia menggaris-garis. Nah, ini pekerjaan apa saja yang menghasilkan barang. Yang barang ada petani, peternak, buruh, penjual gorengan, penjual sayuran, dan yang menghasilkan jasa ada guru, dokter, tentara, tukang ojek online ya, ojol ya, dan montir. Kemudian nelayan ada dua macam, ada nelayan yang menggunakan peralatan tradisional dan ada juga yang menggunakan peralatan modern. Perbedaannya apa? Dan nelayan tradisional, kata Aru, menggunakan kapal kecil dan jaring. Jika nelayan modern, kapal besar, bukan harimau dan bom ikan. Ini salah satu respon dari Aru. Menanyakan apakah sudah jelas tentang pekerjaan-pekerjaan tersebut? Sudah Pak, sudah. Jika masih ada pertanyaan, silahkan bertanya, jangan segan-segan. Baik Pak, tidak ada pertanyaan katanya. Nah, kalau sudah, saya memberikan soal evaluasi. Nah, evaluasinya ini sebagai berikut. Sudah ada dicontoh dan saya share lagi di Google Form. Ini ada 10 pertanyaan pilihan ganda memudahkan penilaian. Setelah mereka mengerjakan evaluasi, semoga sila lebih tinggi juga dari siklus 1 yang kemarin kita kerjakan. Jika sudah selesai, terima kasih sudah bergabung di Google Classroom. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, dan peserta didik membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selesai sudah pembelajaran siklus 2 hari ini dengan menutup salam berdoa. Alhamdulillah, terima kasih Pak pembelajaran hari ini. Terima kasih kembali anak-anakku, sukses untuk kita semua. Terima kasih pembelajaran selesai untuk siklus 2. Inilah videonya. Terima kasih banyak kepada Bapak dosen dan penilai, dosen pembimbing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.